Oh, mantap. Dalam ini kita di kediamannya Teh Mila. Di mana Teh Mila? Ini Di desa Kampung Cisaranten 2. Cisaranten 2, Liwiria. Siapa banget Indonesia. Kresna, mantap. Ya, Stroker harus bahagia. Analis. Halo Bapak Ibu, Stroker harus bahagia. Kita kembali lagi jumpa. Saya hari ini mau ngobrol-ngobrol nih dengan stroker kita yang luar biasa nih. Bisa perkenalkan dengan Bang siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sakti Lusakia, 50 tahun, asal Bogor. Alat Bogor. Iya Bang Sakti. Ini dengar-dengar nih Bang Sakti tadi cerita nih kena stroke itu tahun berapa Bang? Dan kenanya di mana tuh? Dalam aktivitas apa waktu itu? Saya kena stroke pertama itu tahun 2007. Stroke pertama? Iya. Tahun 2017. 2017. Itu terkena pada saat malam hari. Dalam posisi bekerja ya, dan ditangani setelah pagi hari. Jadi malam hari ditangani pagi hari. Iya. Itu waktu bekerja ya Pak ya? Iya. Bekerja. Kenapa kok bisa lama tuh Bang, dari malam baru pagi ditangani? Ya, pertama saya merasa bahwa ini tidak apa ya namanya, bukan serangan stroke, tapi seperti orang kecapean saja. Makanya saya ambil sikap untuk istirahat dulu awalnya. Baik. Jadi tapi ternyata bukannya istirahat, tapi malah semakin banyak keluhan. Dari mulai pusing, kemudian akhirnya lemes-lemes sampai dengan tidak berasa sama sekali gitu. Oh, jadi pertama awalnya merasa pusing, iya. Dipikir Bapak tuh hanya karena capean kerja. Iya, betul. Terus kemudian keluhannya lebih banyak lagi gitu. Iya. Lemas ya Pak? Iya, kemudian lemas. Oh, kiri apa kanan Pak? Yang lemas kanan, yang terkena kata dokter itu sebelah kiri. Oh, jadi motorik sebelah kiri. Oh, sebelah kiri ya. Waktu itu Bapak bekerja di mana Pak? Kerja apa tuh Pak? Ya, kebetulan saya punya rezeki di situ tuh di landscape Pak. Oh, di pertamanan. Di mana tuh Pak? Di negara Qatar Pak. Oh, jadi Bapak pas TKI atau sedang bekerja di luar Pak ya? Iya. Oh, membuat apa namanya landscape pertamanan ya, iya. Waktu itu. Oke. Nah, terus waktu itu kondisinya dibawa ke rumah sakit oleh? Iya. Kalau di sana itu cara penanganan orang-orang yang masuk ke rumah sakit biasanya cuma telepon ambulan saja. Telepon ambulan. Setelah telepon ambulan datang, kemudian langsung dibawa ke rumah sakit. Oke. Dan ke rumah sakit pun tidak ada apa ya namanya pendamping. Artinya kita sendiri gitu. Tuh. Pasien sendiri. Oke. Jadi dari mulai jam 6 waktu itu saya nelpon ambulan, kemudian datang ambulan seketika, kemudian saya langsung dibawa ke rumah sakit dan di rumah sakit langsung ditangani. Nah, beberapa jam 6 nyampe rumah sakit sekitar 1/4 jam lah ya di perjalanan. Kemudian sekitar jam 10 saya itu sudah merasakan enak lagi gitu loh. Ya. Jadi tapi jangka waktu antara jam 7 ya kurang lebihnya setelah ditangani dokter di situ sampai jam 10 itu masih naik turun. Artinya kadang-kala rasa enak, kadang-kala hilang. Oh, begitu. Rasa enak, rasa hilang. Nah, waktu itu cek dokter, setelah cek
ternyata kanan yang kena. Kemudian apa sih Pak akibat dari apa? Kolesterol atau darah Iya. tinggi atau Untuk diagnosa awalnya saya memang kena karena kolesterol tinggi. kolesterol tinggi? Ditunjang dengan darah tingginya Darah yang tinggi juga. Tensinya saat itu tuh Berapa? hampir 210. 210. Itu yang pertama. Oh, tinggi Iya. sekali. Kolesterol berapa Pak? Ya, kolesterol itu angka pastinya kurang tahu, tapi kata dokter itu udah tinggi sekali, sudah melampaui ambang normal gitu. Abang normal Ya. ya. Itu mungkin kayaknya gara-gara makan enak di sana Iya. Pak ya. Wallahu alam, kalau masalah makanan ya semuanya rito. Kalau di sana sih katanya kan apa kambing atau makanan-makanan seperti itu Pak ya di sana ya. Lebih banyak makan-makan di negara sana Pak. Sebetulnya kalau saya Pak, kalau saya pribadi, mohon maaf, kalau untuk urusan makanan, saya tidak serta-merta bahwa saya sakit itu karena makanan. Oh, oke. Karena saya punya basic, punya keyakinan sendiri terhadap makanan. Sesuatu yang dimakan itu bukan akan menimbulkan penyakit, tapi justru akan bermanfaat untuk diri kita. Tubuh. Ya, untuk tubuh kita, untuk memanfaatkan kehidupan kita. Baik. Cuman yang jadi masalah mungkin polanya atau mungkin kapasitasnya gitu. Oh gitu. Jadi nggak termasuk pola istirahat Bapak yang pasti mungkin karena kelelahan Pak ya kerja. Iya. Berapa jam Pak kalau kerja? Ya kalau masalah jam kerja normal Pak. Oh normal ya. Masih 8 jam tetap itu 40 Jam 40 jam per minggu. Berarti 8 hari ya. Iya. Itu waktu pertama kondisinya gimana sih Pak Bapak? Ya, pertama kondisinya pada saat itu saya kan kerja, kemudian merasa pusing saja Pak. Setelah itu saya ambil untuk istirahat. Istirahat tadi. Nah, dalam keadaan istirahat itu saya merasa ini kok ada sesuatu yang tidak berasa. Oh ada. Seperti tangan kok susah diangkat, kaki kok susah diangkat gitu loh. Oh. Jadi ya akhirnya saya berkesimpulan apa ini stroke, tapi saya masih tetap ragu, masalahnya masih naik turun Pak. Iya. Kadang-kala begitu, kadang-kala Seperti keramba gitu. iya, Turun naik ya, kadang-kala Pak ya? iya turun naik. Timbul naik. Nah itu maksud saya stroke Bapak waktu itu kondisinya bagaimana Pak? Benar-benar nggak bisa jalan? Atau Kondisinya sama sekali tidak bisa jalan. tidak bisa? Jadi pada saat ambulan datang pun saya diangkat ke ambulan pakai bantuan orang Oh untuk baik. naiknya. Artinya saya sudah tidak bisa jalan, sudah bisa bergerak. Nah enggak, maksud saya setelah dari rumah sakit, apakah Bapak maksudnya aktivitasnya bagaimana? Sudah lemah ya? Alhamdulillah ya dari jam 7 ditangani dokter, kemudian sampai dengan jam 10 itu kondisi saya kan naik turun antara sadar, ini saya punya anggota tubuh antara sadar kayak seperti itu dan antara tidak sadar. Jadi intinya antara mati sebelah atau ini masih ada gitu loh Pak. Baik. Jadi seperti itu. Ya pas ketika sudah ditangani, pas ketika jam 10 itu saya merasa anggota tubuh saya itu utuh kembali gitu. Oh Jadi sudah merasa normal ya? Gitu. Oh jadi setelah serangan stroke itu Bapak waktu itu kembali normal seperti sehat gitu Pak ya? Iya betul. Jadi bisa beraktivitas kembali Pak? Ya, cuman disarankan sama dokter untuk istirahat. Istirahat. Cuman setelah mengalami itu masa-masa itu Pak, saya itu mengalami sakit kepala yang luar biasa. Oh Selama kurang lebih itu 1 minggu sampai dengan 2 minggu. Oh, Itu sakit kepala yang luar biasa. Tapi anggota tubuh saya tidak lemes, sudah seperti normal. Oh Gitu. jadi seperti mini stroke ya dibilang ya, mini stroke. Tapi Bapak setelah itu sebelum serangan kedua itu Bapak sudah bekerja aktivitas kembali ya? Saya alhamdulillah setelah terkena itu, kemudian saya istirahat kurang lebih itu 1 bulan. 1 bulan? 1 bulan karena disuruh istirahat untuk bed rest ya.
1 bulan. Kemudian saya alhamdulillah bisa aktif kembali. Oh, aktif. Oh, jadi Bapak bisa beraktivitas kembali ya, Iya. Pak ya. Nah, itu terus Bapak masih terus lanjut bekerja di Qatar tadi, Pak? Iya, Masih betul. ya? Sampai selesai proyek. Sampai selesai proyek, kemudian saya kembali ke Indonesia itu tahun 2019. 2019, jadi Bapak Iya. masih 2 tahun 2 bekerja. tahun sebenarnya. bekerja. Nah, terus waktu serangan kedua tuh, Pak? Saya serangan kedua itu tahun 2021. 2021. Ya, 2021 awal. Jadi Ya. artinya 3 tahun 4 tahun ya? Ya, Bapak betul, kembali. Pak. Betul. Nah, justru waktu serangan kedua itu yang mengakibatkan betul-betul apa namanya, lebih bermasalah ya, Pak ya? Ya, betul, Pak. Betul. Jadi kalau saya boleh cerita, Hmm. untuk serangan kedua Hmm. ini Nah, saya posisinya juga sedang dalam keadaan bekerja. sedang Ya, dalam sama, keadaan bekerja. ya. Kemudian dan karena saya berpengalaman untuk stroke yang pertama, Hmm. maka saya saat itu juga langsung minta penanganan secara medis ke dokter. Dokter. Nah, Baik. itu. Oh, iya. Jadi waktu serangan kedua itu sama, Pak ya? Sama-sama penyumbatan ya? Ya, sama saja Sama penyumbatan. Penyumbatan. Sempat dirawat di rumah sakit Saya dirawat 7 hari. 7 hari. 7 hari. Nah, ini yang kedua nih. Yang Ya. kedua waktu itu sama nggak, Pak? Efek dampaknya waktu serangan pertama dan kedua ini bagaimana, Pak? Ya, kalau secara keseluruhan sangat ada perbedaan Hmm. dari serangan pertama sampai dengan serangan yang kedua. Hmm. Ya, kalau serangan pertama saya terus terang untuk penanganan medis boleh dikatakan terlambat. Terlambat. Ini untuk serangan yang pertama. Tapi untuk serangan yang kedua, saya itu Langsung paham ditangani oleh medis. oleh medis. Iya. Tetapi qadarullah ya. Hmm. Ya, ternyata serangan kedua ini menurut saya ini lebih berat. Lebih berat. Lebih Nah, berat. Karena apa? Kalau pertama saya sempat lumpuh sebelah, Sempat lebu sebelah. tapi dengan cepat saya juga bisa kembali yang sebelah juga. Gitu loh. Oh, Artinya kembali kembali utuh, kembali normal, utuh, kembali gitu normal, loh. iya. Nah, kalau yang kedua ini saya langsung ditangani medis, tapi untuk kembali semula, untuk normal kembali itu ya sampai saat ini qadarullah masih belum 100%. Belum 100%. Sudah berapa tahun berarti? Sudah Ya, 2 tahun, hampir 3 tahun. 3 tahun. Hampir 3 tahun. Iya. Yang lemah mana, Pak? Coba yang kanan tadi. Nah, dalam Ya. kondisi lemah. Ya. Nggak bisa naik ke atas ya, Pak? Ya. Oh, oke. Jadi gitu ya, Pak ya. Ya. Tapi waktu serangan pertama itu nggak masalah ya, sampai naik nggak masalah ya, Pak ya? Ya, kalau serangan pertama Normal lah istilahnya. Normal kembali. Jadi iya. Jadi ada pesan nggak buat para subscriber Struktur Harus Pagi ya, bagaimana untuk agar tidak kejadian serangan kedua, Pak? Pengalaman Bapak buat ya Bapak Ibu. yang saya cukup untuk para stroker yang sudah menjadi penyandang atau orang yang belum mengalami dan semoga tidak mengalami. Kunci satu hidup itu kita punya pola. Jadi kita manage pola itu. Pola makan, pola pikir itu harus benar-benar untuk diperhatikan. Oke. Itu satu. Yang kedua, hidup itu punya kewajiban. Kewajiban itu ada kewajiban kita terhadap Sang Pencipta, Hmm, ada kewajiban kita kepada sesama. sama. Jadi hablum minallah dan hablum minanas. Nah, ketika kewajiban-kewajiban itu kita tunaikan dengan sebenarnya, itu akan menjadi orang bahagia. Menjadi orang yang bahagia. Jadi
kunci untuk menjadi orang bahagia itu adalah kita tunaikan dulu kewajiban-kewajiban kita sesuai dengan apa yang sudah menjadi ketentuan kita sebagai makhluk dan sebagai insan sesama. Amin. Ya. Itu kunci daripada kita hidup bahagia. Nah, kenapa kita berpesan seperti itu? Apa hubungannya dengan apa hubungannya dengan stroke itu? Ya jelas, karena bahagia adalah kunci kita itu untuk tidak berulang kembali terkena stroke. Amin. Dan untuk tidak terkena stroke bagi yang belum kena. Berarti betul pas ya Pak ya, stroker itu harus bahagia Pak ya. Wah, luar biasa Bang Sakti. Ada lagi Bang? Ya, saya rasa itu saja cukup. Dan sekali lagi kuncinya adalah sudahkah kita menunaikan kewajiban kita sebagai makhluk dan sebagai insan sesama, sebagai insan yang beralam. Oke. Itu aja. Terima kasih loh Bang Sakti. Jadi Bapak Ibu para stroker, ini tadi kita mendapatkan cerita dan pesan dari Pak Sakti. Sakti siapa tadi Pak? Sakti Lusakia. Sakti Lusakia. Lusakia. Jadi terima kasih ya Pak Sakti atau Bang Sakti lebih enak nih kalau orang Bogor apa ya? Terima kasih sama-sama Pak. Oke, iya AA Sakti. Terima kasih ya Bapak Ibu Stroker ya. Thank you.